Ini untuk presentasi kami, Pak. Ya, lanjut. Latar belakangnya mungkin bisa dimulai dari saya. Mm-mm. Nilai berakhlak seperti yang video-video yang sudah kita berikan juga merupakan pedoman utama, Pak, untuk ASN dalam bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, namun penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek internal Kementerian SDM maupun eksternal. Untuk bahan ini kita fokus ke lingkup SDM, Pak. Oke. Identifikasi masalah dan langkah mitigasi diperlukan agar nilai berakhlak tidak sekedar menjadi slogan, tapi benar-benar membentuk budaya, Pak, Ya, untuk menjadi ASN yang efektif dan terpercaya. Mungkin selanjutnya bisa Mbak Arta. Baik, selanjutnya terkait nilai berorientasi pelayanan. Dari video promosi kita kemarin, Bapak Ibu, terkait berorientasi pelayanan itu ada adegan di mana kita menunjukkan bahwa ada masyarakat yang memberi konsultasi terkait perizinan dan dari ASN itu memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah dan komunikasi yang jelas dan membantu proses perizinannya. Untuk terkait hambatan dan mitigasinya yang kami coba analisis yang pertama mengenai hambatan, yang pertama adalah kurangnya empati dan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat, kemudian kurang aktif menggali kebutuhan masyarakat yang membuat pelayanannya jadi terkadang tidak tepat sasaran, kemudian yang ketiga adanya sikap kaku dan formalistik saat melayani. Kemudian mitigasi yang kita coba analisis untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah yang pertama menerapkan pelayanan prima pada pelayanan, kemudian adanya survei kepuasan publik dan forum dengar pendapat. Lalu yang terakhir ada pelatihan komunikasi dan customer service. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Naufal. ya. Kemudian untuk nilai akuntabel, hambatannya ada pertama fokus administratif dan kualitas pelayanan itu diabaikan. Kemudian ada penyalahgunaan kewenangan jabatan dan rendahnya kesadaran efisiensi penggunaan aset negara. Eh, Mitigasinya yaitu supervisi rutin dan penilaian kinerja berbasis kualitas, pengawasan berlapis dan sanksi tegas, dan sosialisasi tata kelola aset dan audit internal berkala. Kan oleh Mas Ahmad. Oke, selanjutnya kompeten. Kompeten itu hambatannya ada dua. Yang pertama, kesenjangan kompetensi antara tuntutan kerja dengan kemampuan ASN. Yang kedua, kurangnya motivasi pribadi untuk belajar dan mengembangkan diri. Lalu mitigasinya ada tiga. Yang pertama, menyusun peta kebutuhan pelatihan yang spesifik dan relevan dengan tugas dan jabatan. Yang kedua, mengalokasikan anggaran dan waktu yang cukup untuk upskill dan reskill, misalnya learning, coaching, internal, dan beasiswa. Yang ketiga, mendorong budaya knowledge sharing dan komunitas belajar di lingkungan kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Akbar. Terima kasih. Untuk selanjutnya harmonis. Di sini hambatan terdapat dua. Yang pertama adalah struktur organisasi yang terlalu hierarki dan kaku, dan yang membatasi interaksi horizontal. Yang kedua, kurangnya penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan pandangan. Untuk mitigasinya kita ada tiga. Yang pertama, menciptakan ruang kerja bersama atau area kolaboratif yang mendorong interaksi informal lintas unit. Yang kedua, penerapan sistem mentoring silang antar pegawai junior dan senior dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelatihan kepekaan budaya dan manajemen konflik. Untuk selanjutnya ke Mbak Rani. Baik, kemudian ada loyal. Untuk loyal sendiri, hambatan yang dialami atau yang ada saat ini yaitu yang pertama kurang memahami nilai kebangsaan yang mengakibatkan rentannya isu politik. Kemudian ASN kurang bijak bermedia sosial sehingga membuat citra instansi negatif. Kemudian yang ketiga ada resiko kebocoran informasi rahasia ke publik. Untuk mitigasinya sendiri, ada yang pertama sosialisasi kebangsaan dan pembinaan ideologi, kemudian ada pedoman etika bermedsos dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Kemudian yang terakhir adalah kerahasiaan dan sistem keamanan informasi. Untuk selanjutnya mungkin bisa Mbak Junita.
Itu nilai adaptif. Untuk nilai adaptif sendiri juga ada 3 hambatan yang kami identifikasi. Yang pertama, tidak semua ASN siap menghadapi perubahan mendadak, seperti rapat tugas atau tugas baru dan penyesuaian regulasi. Kedua adalah ada kecenderungan ASN masih kaku dan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan pola kerja baru. Yang ketiga yaitu kurangnya budaya proaktif. ASN menunggu instruksi pimpinan sehingga respon terhadap kebutuhan mendadak terlambat. Yang selanjutnya yaitu mitigasi. Yang pertama adakan pelatihan change management dan membiasakan simulasi situasi darurat agar ASN terbiasa sigap menghadapi perubahan. Untuk yang kedua yaitu dorongan menggunakan teknologi digital seperti aplikasi koordinasi atau e-office untuk mempercepat proses adaptasi. Selanjutnya yaitu bangun budaya kerja proaktif melalui reward bagi ASN yang cepat berinisiatif serta role model pimpinan yang menunjukkan sikap adaptif. Selanjutnya bisa ke Mbak Fuji. Oke, nilai berakhlak selanjutnya yaitu kolaboratif, di mana ini terdapat 2 hambatan, yaitu pertama, silo mentality atau bekerja dalam sekat unit atau bidang sendiri. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi dan keterbukaan dalam bekerja sama antar instansi atau pihak eksternal. Untuk mitigasinya sendiri ada 3, yaitu yang pertama, membuat kebijakan yang mewajibkan kerja tim lintas fungsi atau bidang atau project based team. Kemudian yang kedua, menyusun mekanisme koordinasi yang terstruktur dengan stakeholder luar, bisa melalui MOU ataupun joint program. Kemudian yang ketiga, menjadikan kolaborasi sebagai indikator penilaian kinerja dan keberhasilan suatu program. Selanjutnya mungkin ke Mbak Alvina. Untuk selanjutnya ada implementasi berakhlak, di mana implementasi nilai berakhlak ini di era modern relatif mudah karena sudah didukung oleh banyaknya teknologi digital. Kemudian keterbukaan informasi dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas layanan. Namun masih terdapat tantangan yaitu maraknya hoaks, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, serta resiko penyalahgunaan teknologi. Saat ini ASN dituntut untuk konsisten menerapkan nilai berakhlak agar tetap dipercaya oleh publik. Untuk selanjutnya bisa Mbak Diavini. Baik, untuk selanjutnya ini ada implementasi berakhlak di Kementerian ESDM yang terdiri, yang pertama yaitu accountable, yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang mana di Kementerian ESDM ini telah menerapkan berbagai layanan publik berbasis online seperti Minerba One Data Indonesia, atau yang lebih disingkat yaitu MODI. Kemudian ada Minerba Online Monitoring System, MOMS, dan Sistem Informatika Minerba SIN atau Simbara. Ini untuk mempermudah transparansi perizinan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada Loyal, yang mana seluruh ASN ini berkomitmen untuk mendukung program prioritas nasional, antara lain untuk mempercepat transisi energi, reformasi birokrasi, serta ketahanan energi nasional dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun berkelompok. Yang ketiga ada accountable. Seluruh penjabat atau ASN yang wajib lapor secara konsisten melaksanakan pengisian LHKPN dan LHKASN sebagai wujud transparansi serta komitmen mencegah tindak pidana korupsi. Keempat, yaitu ada harmonis, di mana lingkungan kerja di Kementerian ESDM ini menjunjung tinggi keberagaman dengan kegiatan kebersamaan lintas agama dan budaya, serta membangun solidaritas melalui team building dan kegiatan employee gathering. Kemudian ada adaptif, yang mana pemanfaatan teknologi terkini seperti AI, Big Data, dashboard analitik digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan strategis serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor energi dan sumber daya mineral. Kemudian ada kompeten. ASN Kementerian ESDM ini secara berkelanjutan mengikuti program pengembangan kompetensi seperti pelatihan, digitalisasi pemerintahan, capacity building energi baru terbarukan, serta sertifikasi teknis di bidang mineral, batu bara, dan energi. Yang terakhir ada kolaboratif. Untuk Kementerian SDM ini aktif membangun sinergi lintas kementerian atau lembaga pemerintah daerah
BUMN, hingga mitra internasional, misalnya dalam program percepatan Net Zero Emission atau NZE, kemudian ada penanganan bencana energi dan pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya, untuk Satria Mukti, dipersilakan. Baik, selanjutnya berikut ini adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil tadi mitigasi dan identifikasi dari masalah-masalah yang menghambat dari penerapan nilai berakhlak. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah penerapan nilai berakhlak merupakan kunci terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan mengidentifikasi hambatan serta melakukan langkah mitigasi yang tepat, setiap nilai berakhlak dapat terwujud nyata dalam budaya kerja ASN. Implementasi berakhlak di Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sinergi, inovasi digital, dan komitmen bersama mampu mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Berakhlak bukan hanya slogan, tetapi fondasi untuk membangun ASN yang melayani dengan sepenuh hati demi kemajuan bangsa. Mungkin demikian Pak presentasi dari kita terkait dengan identifikasi dan mitigasi dari masalah-masalah yang dapat menghambat penerapan nilai berakhlak. Ya,